Halo, selamat siang, sore, malam. Hal yang menyenangkan pada saat membeli motor adalah pada saat kita mendapatkan beberapa bonus material tambahan yang menyertakan di paket penjualan motor yang kita beli. Biasanya selain motor kita juga bisa dapat bonus helm, jaket, dan yang merupakan bagian dari tidak terpisah dari paket pembelian motor adalah keberadaan uh, toolkit toolkit sederhana yang biasanya disematkan di bagasi atau di bawah jok motor sebagai kelengkapan paket penjualan. Namun ada sesuatu yang berbeda pada saat saya membeli XSR ini. Begitu ngecek di bawah jok, ternyata saya tidak menemukan toolkit. Saya tidak menemukan kunci-kunci kecuali hanya sebuah obeng. Sempat saya tanyakan kepada penjualnya, salesnya di Yamaha, mengatakan memang untuk XSR ternyata tidak ada paket toolkit termasuk dalam paket penjualannya. Ya, kita coba cek. Oke, untuk membuka jok ini kita buka. Nah, ini di bawah jok saya hanya menemukan ini nih, satu buah handle obeng. Sementara di sini tidak ada toolkit bawaan yang biasanya menjadi bagian dari kelengkapan motor yang dijual. Hanya ada karet pengikatnya, tapi tidak ada temannya si obeng ini. Itu biasanya kan kalau itu ada minimal kunci busi ya. Ini coba kita lihat dulu obengnya seperti apa yang ada di sini. Ini hanya batang obeng seperti ini. Kemudian kita buka dan obeng plus ya. Jadi kalau ketemu buat minus ya kita harus cari, karena ini ujungnya hanya buat mengikat di handle atau di gagang obengnya ini. Tidak ada yang lain, cuman ini, dan tentunya kemarin sama sebuah helm. Jadi di sini hanya cuman karet pengikat, berarti kita harus menyediakan atau membeli paket toolkit sendiri untuk bisa kita bawa sehari-hari saat mengoperasikan XSR ini. So, jadi tanpa toolkit nampaknya kurang cukup pede sih untuk riding. Ya siapa tahu ada kejadian apa gitu di jalan kan. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa dan kita masih bisa nyari toolkit, minimal toolkit standar lah, untuk sekedar menambah dari hanya sebatang obeng yang kita terima saat membeli Yamaha XSR 155 ini. Dan cukup banyak multi tools yang dijual di luar sana, dan kebetulan juga di bawah jok tadi sudah ada tempatnya sih untuk menyimpan toolkit. Jadi pada saat kita jalan, kita riding, kemudian ada mungkin trouble kecil ya, kita masih bisa sedikit mengutak-atik, melakukan sedikit perbaikan pada motor kita. Ada komen tentang toolkit ini, tulis aja di bawah. Sekalian juga nih kemarin langsung riding nemenin temen
bersama Funny Pirates Riders Batam yang juga baru ngambil Yamaha XSR, ditemenin satu CBR 250, ada juga satu NSR 150 2 tak, dan satu NMAX. Kami kemarin riding ke Sembulang sini, dari Batam melewati Pulau Rempang ya, jadi ada satu tempat, terus ada Sembulang yang di sini, dan jalannya cukup sepi, bisa cornering tipis-tipis lah di sini. Kembali ke soal toolkit tadi, kira-kira menurut kalian seberapa perlu sih kita membawa toolkit saat berkendara, dan toolkit berjenis apa saja yang biasanya harus disiapkan di motor saat kita riding? Mungkin kalau cuman San Mori ini tidak terlalu berpengaruh, tapi pada saat touring agak jauh ya saya rasa itu juga perlu ya, karena sesuatu mungkin bisa terjadi terhadap motor kita. Cuman untuk sehari-hari biasanya di motor saya sediakan ya obeng untuk plus minus, kemudian ada hex key atau kunci L, dan juga ada kunci pas 1 atau 2 deh yang ada multi, kemudian ditambahin dengan kunci busi ya. Ini akhirnya juga karena di balik jok sudah disediakan karet pengikat untuk toolkit, kemarin akhirnya saya sempatkan untuk membeli beberapa toolkit, dan sekarang sudah tersimpan manis di balik jok. Tapi ya memang terus terang mostly toolkit tersebut jarang terpakai sih saat di jalan. Juga mungkin dengan motor saya sebelumnya kayak NMAX, kemudian juga sebelum ini ganti XMAX, kan mungkin karena jarang bermasalah ya, kunci atau toolkitnya lebih banyak menjadi aksesoris penghias yang tidak terlihat, yang tersembunyi di balik jok. Cuman pada saat kesempatan touring yang agak jauh, saya rasa keberadaan sebuah atau perangkat toolkit sangat perlu disiapkan ini untuk membuat kita ya nyaman apabila mungkin terjadi sebuah trouble di jalan saat kita berkendara ya, trouble kecil, karena ya siapa tahu ada baut yang kendor atau busi mendadak mati dan harus diganti. Tapi kalau dekat dengan bengkel sih itu mungkin tidak menjadi masalah. Jadi itu tadi sedikit pendapat saya tentang toolkit, dan juga kenapa membahas, karena memang akhirnya menemukan bahwa di saat membeli Yamaha XSR toolkitnya tidak tersedia kecuali hanya sebatang obeng. Ya,
untuk kenyamanan saat berkendara ya saya sarankan sih rekan-rekan pengguna XSR di sana di luar yang sedang nonton video ini ya tidak ada salahnya untuk menyediakan beberapa toolkit yang penting untuk bisa kita gunakan apabila terjadi suatu kondisi emergensi. Dan juga di jok tempat untuk menyimpan toolkit juga sudah disediakan. Di situ ada satu slot lengkap dengan karet pengikatnya yang kita bisa manfaatkan untuk menyimpan toolkit di bawah jok. Jadi itu tadi ya. Dan sekarang ini sudah harus kembali ke Batam sesudah tadi mampir di Kelong 9 ya, Kelongnya tempat makan nih, tempat ngumpulnya para bikers Batam kalau sedang riding ke Pulau Rempang lewati jalan 9 ini. Dan kembali menuju ke Batam, riding menuju ke rumah. Dan perjalanan hari ini cukup menyenangkan ya, cukup seru. Jadi kami riding cuma berlima, 2 Yamaha XSR, 1 NMAX, 1 Honda CBR 250 dan 1 Honda NSR 150 2 tak. Pulang pergi dari Batam menuju ke Pulau Rempang, belok ke Desa Sembulang dan kembali menuju ke Batam. Di sini kalau weekend lumayan sepi jalannya dan sehari-hari juga memang nggak terlalu ramai. Jadi menjadi salah satu destinasi favorit rute para bikers di Batam saat bersan Morilia. Dan mungkin sedikit review setelah 1 bulan menggunakan Yamaha XSR 155 ya, cukup menyenangkan, cukup nyaman. Juga cukup banyak juga video review Yamaha XSR di YouTube. Pada intinya performance-nya oke, PPA juga cukup nyaman baik putaran bawah ataupun putaran atas. Tapi satu yang jadi sedikit catatan adalah masalah suspensi. Yang depan cukup kenyal dengan suspensi upside down, tapi suspensi belakang saya yang bobotnya hanya 60 kg, maaf ya, 60 kg, rasanya terlalu empuk gitu kan. Dan lagi suspensinya nggak bisa di setel baik preload maupun reboundnya. Jadi kayaknya habis ini harus memikirkan nih untuk mengganti suspensi belakang Yamaha XSR ini supaya bisa lebih nyaman digunakan. Oke, jadi demikian dulu video singkat tentang toolkit di Yamaha XSR. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih untuk yang likes ya. Ketemu lagi di video berikutnya.